Ya, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi morfologi dari nyamuk Aedes. Jadi, nyamuk Aedes di Indonesia ada dua spesies yang penting ya di bidang kedokteran dan kesehatan, yaitu nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Nah, siklus hidup dari nyamuk ini tergolong lengkap, ya, sempurna, di mana dimulai dari telur, kemudian dari telur menetas menjadi larva atau yang biasa dikenal dengan nama jentik. Tapi larva ini memiliki 4 stadium ya, karena berganti kulit atau molting, sehingga kita mengenalnya ada larva instar 1, larva instar 2, dan larva instar 3, serta larva instar 4. Kemudian dari larva instar keempat akan berkembang berlanjut menjadi stadium pupa, dari stadium pupa akan menjadi nyamuk dewasa. Ya, yang pertama kita belajar identifikasi dari morfologi telur nyamuk Aedes aegypti. Ini adalah bentuk morfologi secara nyata ya. Jadi saya beli telur ini di laboratorium ya, laboratorium entomologi, dan ini adalah tampilan dari telur nyamuk Aedes. Ini adalah telur nyamuk Aedes jika dilihat di bawah mikroskop cahaya ya. Jadi bentuknya adalah panjang, lonjong ya. Kemudian telur ini akan diletakkan oleh nyamuk Aedes, itu diletakkan satu-satu ya di sisi dalam dinding wadah. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah telur nyamuk Aedes ya, dilihat dengan mikroskop elektron, jadi dindingnya halus berbintik-bintik. Ya. Setelah dari telur, kita akan mengidentifikasi dari morfologi larva atau jentik nyamuk. Jadi stadium larva ini memiliki 3 struktur utama ya, yaitu dari kepala, kemudian ada toraks atau dada, dan kemudian ada abdomen atau perut. Bentuknya panjang silindris, ya. Ini ini adalah larva nyamuk Aedes. Nah, jika larva nyamuk Aedes ini di dalam air ketika pada saat istirahat, maka dia akan posisinya seperti ini, ya, yaitu di mana yang bagian posterior, bagian belakang yang akan dekat dengan permukaan air, sedangkan kepalanya akan menghadap ke bawah atau ke dasar air. Nah, kita akan mempelajari secara detail ya, terutama di bagian posterior ini. Jadi kita lihat, jadi ada kepala ya, ada mata, kemudian ada antena, kemudian ada mulut, kemudian ini adalah toraks atau dada, kemudian ini adalah abdomen. Nah, abdomen ini ada 10 ruas ya, tapi yang ke-9 dan 10 ini sangat kecil, sehingga yang nampak di gambar ini atau yang akan kita amati di mikroskop itu adalah 8 ruas. Jadi ini adalah kita perbesar ya. Jadi ada ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada ruas abdomen ke-8 ini terdapat satu baris deretan duri atau kita sebut kamtip ya. Nah, ini jumlahnya ada 8 sampai 16 buah seperti ini. Kemudian ini adalah sipon, di mana sipon ini adalah berbentuk kerucut, gemuk, pendek, ya. Ini fungsinya sebagai alat pernapasan. Lalu dekat sipon, ya, ini terdapat sepasang bulu hair tuft, ya, di mana satu di sisi lateral kiri, satunya di sisi lateral kanan. Kemudian setelah itu ada deretan duri di sini. Ini adalah pekten, ya, duri pekten. Nah, ini yang perlu kita pelajari dari larva dari Aedes. Nah, yang pertama adalah sipon ya. Ini adalah siponnya. Nah, baik.
Yang pertama adalah toraks ya. Jadi di toraks di daerah lateral toraks pada spesies nyamuk Aedes aegypti itu terdapat duri ya. Jadi di sisi lateral toraks, torak ruas kedua dan ketiga ya, itu memiliki bulu dengan pangkalnya ini ada duri yang besar. Ini kita lihat ini pada Aedes aegypti, tapi berbeda dengan Aedes albopictus. Nah, ini adalah pada Aedes albopictus. Kalau pada Aedes albopictus ya di bawah pangkal bulu ini yang ada di toraks ya, sisi lateral toraks ini tidak memiliki duri yang besar ya, seperti punya Aedes aegypti. Ya, untuk berikutnya adalah sipon. Jadi sipon pada Aedes ini ciri khasnya adalah bentuknya kerucut, gemuk, dan pendek ya. Jadi sipon ini fungsinya untuk pernafasan. Ini adalah perbandingan sipon antar genus dari nyamuk ya. Kita bisa melihat dengan jelas seperti yang tadi kita sudah pelajari bahwa Aedes ini siponnya kerucut, gemuk dan pendek. Nah, berbeda dengan genus Culex ya. Untuk genus Culex ini siponnya adalah langsing panjang ya. Jadi beda sekali kalau Aedes pendek, kalau Culex ini panjang. Sedangkan larva nyamuk genus Anopheles itu tidak memiliki sipon. Ya. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali lagi bahwa pada ruas abdomen yang ke-8 ini terdapat satu baris deretan duri atau kamtid atau kamsil ya sebanyak 8 sampai 16 buah. Ya, ini kalau diperbesar di bawah mikroskop ya, jadi ini adalah satu baris. Kita lihat ada satu baris, kemudian duri, satu baris deretan duri, kita namakan kamtid atau kamsel ya. Jumlahnya ada 8 sampai 16 ya. Seperti itu. Nah, ini adalah ringkasan ya. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi terutama pada kamtid ya, pada kamtid dari Aedes albopictus dengan Aedes aegypti. Nah, kalau kita lihat, kita perbesar lagi, kita perjelas lagi kamtidnya. Ternyata pada Aedes aegypti, pada duri ini, kamtid ini durinya ada yang di bagian tengah dan ada yang di bagian lateral ya. Jadi yang bagian tengah ini adalah median spine ya. Jadi ada duri tengah, kemudian ada yang lateral. Tapi berbeda dengan Aedes albopictus. Kalau Aedes albopictus itu hanya duri di tengah. Dia tidak mempunyai duri lateral. Ya. Kemudian yang juga kita bisa melihat pada gigi pekten. Kalau Aedes albopictus gigi pekten ini kita lihat ada tiga duri ya, satu duri yang sangat panjang dan dua duri yang sangat pendek. Sedangkan pada Aedes aegypti ini adalah satu duri yang panjang dan satu duri yang pendek. Nah, ini adalah gambar dari kamtid yang diperbesar. Jadi pada Aedes aegypti ini banyak sekali duri ya. Jadi pada kamtidnya ini ada duri di bagian tengah, medial spine, kemudian ada lateralnya ya, subapical spine-nya, duri lateral kecil. Tapi berbeda dengan Aedes albopictus ya. Pada Aedes albopictus ini adalah hanya yang menonjol adalah duri tengah. Sedangkan lateralnya tidak ada atau kalau ada sangat kecil sekali. Ya, ini adalah gambar kamtid ya. Jadi ini adalah kamtid dari nyamuk Aedes aegypti di ruas ke-8 ya. Jadi di mana ada duri di tengah, kemudian setelah itu ada duri-duri di daerah lateral. Ya, ini adalah Aedes albopictus sama ya, duri lateralnya tidak begitu menonjol.
Ini adalah pupa. Ini adalah pupa, bentuknya seperti huruf koma, dan ini kepala dan dada bersatu disebut cephalothorax ya. Kemudian ya jadi melengkung, ini adalah abdomennya, dan kemudian pada cephalothorax ini ada mata ya, ukurannya lebih besar dibandingkan bagian abdomen. Kemudian pada dorsal cephalothorax ini terdapat tabung pernafasan ya atau respiratory trumpet, kemudian yang ini nanti mendekati permukaan air, kemudian pada ujung abdomen ini terdapat dayung ya, sepasang dayung atau padel. Nah, ini untuk fungsinya untuk berenang. Kemudian kita akan mempelajari nyamuk dewasa atau imago. Ya, struktur tubuhnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada kepala dan kemudian ada dada atau torak, kemudian ada abdomen atau perut. Nah, badan nyamuk betina ini lebih besar dibandingkan nyamuk jantan. Ya, kemudian kita akan lihat ini adalah torak atau notum, kemudian di bawah dari torak ini ada scutellum. Nah, Scutellum pada nyamuk Aedes atau kelompok eh, Culicinae itu Scutellumnya terdiri dari 3 lengkungan ya, atau 3 lobus. Kalau kita lihat satu, kemudian dua, dan ini lobus yang ketiga. Ini ciri khas Scutellum dari Aedes atau mewakili kelompok Culicinae. Kemudian setelah itu pada torak ini mempunyai sayap ya, sayapnya ada dua jenis, ada sayap yang paling besar untuk terbang, kemudian ada sayap yang sudah mereduksi, yang dinamakan halter. Nah, ini fungsinya sebagai alat keseimbangan. Ya, torak ini. Kemudian dari torak juga keluar 3 pasang kaki sayap. Ya, 3 pasang kaki. Kemudian setelah itu dari abdomen ini berbentuk silindris, kemudian 10 ruas. Ya. Nah, lalu kita akan melihat bagaimana membedakan nyamuk jantan dengan nyamuk betina. Jadi kalau nyamuk jantan dengan nyamuk betina, kita akan melihatnya dari antena ya. Ini adalah antenanya, kemudian ini adalah proboscis untuk menusuk dan menghisap darah, yang ini, sedangkan ini adalah palpus ya. Nah, untuk antenanya ini kita lihat ada perbedaan antara jantan dengan betina. Pada jantan, antenanya jantan ini berbulu panjang dan lebat atau yang kita sebut plumose. Sedangkan pada nyamuk betina, rambut atau bulu dari antena ini pendek dan jarang sekali ya, tidak selebat dengan jantan. Ini yang dinamakan pilose. Nah, ini adalah penampakan secara utuh ya nyamuk dewasa, dan kita lihat ini adalah nyamuk jantan karena kita telah identifikasi sebelumnya bahwa antenanya berbulu panjang dan lebat. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah nyamuk betina karena bulu antenanya tidak lebat. Ya, kemudian berikutnya adalah palpus ya. Jadi untuk palpus, pada palpus ini untuk jantan itu palpusnya panjang ya. Palpusnya sangat panjang, ini sama atau lebih panjang dengan proboscis. Sedangkan pada betina, nyamuk betina, palpusnya pendek ya, lebih pendek dari proboscis. Ya, ini adalah gambaran ringkasan ya dari nyamuk jantan dengan betina pada Aedes kelompok Culicinae. Jadi kita identifikasi lagi. Jadi mulai dari yang di tengah ini adalah proboscis, kemudian setelah proboscis ada palpus. Nah, palpus dari betina ini pendek ya, palpusnya lebih pendek dari proboscisnya, sedangkan pada jantan palpusnya sama atau lebih panjang ya dari proboscis. Kemudian pada antena, kalau antena dari nyamuk betina, ini bulunya pendek dan jarang-jarang, atau yang kita namakan pilose, sedangkan pada antena dari nyamuk jantan ini berbulu lebat.
ya, berbulu lebat dan panjang yang kita istilahkan plumose. Nah, untuk membedakan spesies apakah ini Aedes aegypti atau Aedes albopictus, kita lihat pada punggungnya atau dorsal thorax ya. Jadi punggung dada atau dorsal thorax. Nah, pada nyamuk Aedes aegypti ya, memiliki tanda khas di bagian dorsal thorax ini ada garis putih ya di tengah, dua garis, kemudian ada dua garis lagi di lateral atau samping, sehingga menyerupai seperti alat musik harpa atau lira yang dikenal ya. Nah, sedangkan pada Aedes albopictus ini hanya ada garis tengah saja ya, jadi tidak ada garis samping ya, dan garis tengahnya hanya ada satu. Ini adalah ciri khasnya dari Aedes albopictus. Nah, ini adalah penampakan foto yang lebih jelas lagi ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah Aedes albopictus, di mana punggung dari torak ya, dorsal torak ini terdapat satu garis lurus warna putih hanya di tengah. Berbeda dengan Aedes aegypti. Kalau Aedes aegypti adalah seperti alat musik harpa atau lira, ya, di mana ada sepasang garis putih sejajar di tengah, kemudian garis lengkung putih yang lebih lebar itu di sisi lateralnya. Ya, ini adalah nyamuk Aedes albopictus karena hanya ada satu garis di tengah. Ya, demikian kita telah mengidentifikasi nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Semoga bermanfaat. Terima kasih.